Masih dingin, beneran dingin. Masih seger beneran. Ini nggak bohong, nggak bohong. Sebetulnya tanahnya totalnya ada 2 hektar, cuman ceritanya yang mau dilepas itu sekitar 3.000 meter. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Domba Berkah. Nah, kebetulan saya masih ada di kampung saya. Nah, kebetulan juga katanya ada informasi bahwa di sekitar daerah sini ada tanah yang mau dilepas nih. Nah, tuh lihat view-nya, cakep banget tuh. Ada di bawah kaki Gunung Ungaran. Hari ini saya mau survei aja, survei lokasi tanahnya seperti apa yang mau dilepas. Nah, kira-kira cocok nggak kalau kita berencana mau buka lahan peternakan di daerah sini. Nah, kira-kira apa saja yang harus kita cek untuk lahan peternakan yang ideal gitu ya. Nah, tentunya buat kalian silahkan yang suka sama channel kita, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Nah, untuk itu buat kalian yuk terus ikutin perjalanan kita. Tuh, cakep, di belakang ada Mas Eko dan ayah saya. Kita bisa langsung ya lihat, nanti terus ikutin perjalanan kita survei tanah kali ini. Oke, kita akan menuju lokasi survei tanah yang akan kita garap kalau memang jodoh ya. Ini lokasinya persis di bawah kaki gunung, cakep banget ya. Gimana Mas Eko? Oh, keren, seperti di Swiss. Gak usah pakai masker kali Mas. Tempat ya, sehat di sini ya Mas ya. Tuh. Nah, ini nanti kita akan cek landscape-nya, layout-nya, apakah mendukung untuk peternakan atau pertanian ya. Nanti kalau memang jodohnya kita, semoga di sini bisa kita bangun ternak, lokasi kandang berikutnya. Kebetulan di sebelah sana persis memang sudah ada peternakan sapi punya Pak Yono. Nah, ini semoga nanti bisa tetanggaan. Yuk, terus ikutin kita lagi survei. Kita pas sampai ke lokasinya. Oh. Nah, ini kita jalan ke lokasi tanahnya ya, sambil jalan. Ini kebetulan kita deket sama reservoir PDAM karena memang di sini ada sumber mata air. Nah, ini nih salah satu mata air yang keluar ya alirannya. Masih dingin, beneran dingin. Masih seger beneran. Ini nggak bohong, nggak bohong. Airnya sangat bagus banget nih ya. Nggak ada rasanya gua. Bersih banget. Jadi kayaknya emang sangat ideal kalau dari sisi sumber, karena memang tadi udah dilihat kan kita waktu jalan, lokasinya persis di bawah kaki Gunung Ungaran nih. Dan air pun ini kebetulan di sebelah sini jadi sumber reservoir yang dimanfaatkan PDAM Kabupaten Semarang nih. Jadi memang lokasinya persis di samping Kalidoh. Itu kalau kita lihat itu adalah peternakan sapi. Di sana punya Pak Yono katanya. Kapasitasnya sudah cukup besar tuh. Di sana itu ada kurang lebih 1.000 sapi katanya. Saya sudah pernah ke sana, memang ada pabrik pakannya juga, ada ladang buat nanam. Ini kan kalau kita lihat ini kan tanaman ini rumput gajah. Ini pastinya punya peternakan sapi di sana. Nah, kita nanti mungkin kalau lihat seperti ini buat hijauan masih sangat banyak ya. Oke, nah kita langsung cek lokasi tanah yang mau dijadikan lokasi kandang. Semoga nanti jadi rezeki kita nih bisa punya kandang baru lagi. Amin. Di Jawa Tengah. Yuk, ini kita sudah sampai di lokasi rencana tanah yang mau dilepas. Jadi sebenarnya total tanahnya tuh lihat
ke sana Mas Eko, coba lihat. Nah, tuh view-nya. Oke, kelihatan semua ya. Jadi landscape-nya juga bagus banget pas ada di bawah kaki gunung Ungaran. Sebetulnya tanahnya totalnya ada 2 hektar, cuman ceritanya yang mau dilepas itu sekitar 3.000 meter. Jadi landscape-nya ini tanah yang udah dirapihin tuh. Nah, itu tanahnya. Nah, ini tanah mulai dari sini nih. Mulai dari jalan tadi udah dirapihin kan. Memang tanahnya sih bekas tanah pertanian ya, ada terasering-nya. Jadi nanti mungkin kita akan ngerapihin sedikit kalau memang jadi ngambil di tempat ini sampai ke itu pinggir sungai. Jadi sebetulnya cakep. kalau dari sisi air ya, tadi sumber air kita sangat dekat sekali tuh, ada Kalidoh namanya. Nah, ini di samping itu juga aliran sungai. Jadi kalau untuk pertanian itu nanti katakanlah kita mau nanam pakan rumput, itu untuk pengairan, untuk nyiramin tanaman itu ya sangat gampang. Kita tinggal tarik aja air ke atas atau kita ngambil dari aliran yang sana. Cuman PR-nya mungkin nanti kita harus bikin talut di pinggir sungainya. Karena kan kalau hujan takutnya tanahnya mulai terkikis. Longsor. Jadi PR-nya memang ada PR itu gitu. 3.000 batasnya mana aja Mas? 3.000 dari tadi kita masuk itu. Ini sampai yang udah dipagerin ini. Nanti ini belok ke kanan nih. Belok ke kanan. Tuh bawah. Nah, itu sampai pinggir sungai. Memang ini bentuknya tanah sisa pertanian ya. Jadi ada terasering-nya. Mungkin kalaupun dibikin kandang, mungkin kita ambil salah satu yang sifatnya udah rata, sisanya kita tanemin atau nanti kita jadiin gazebo buat nongkrong gitu ya. Yang enaknya di sini jelas view-nya tadi udah kita kasih unjuk ya, langsung di bawah kaki gunung. Nah, ini aliran sungai persis di bawahnya. Tuh. Sip. Nah, kita masih ada PR buat bikin talut nih. Sebenarnya dekat sama jalan tadi ya Mas ya, kalau dari lihat sana ya. Itu tadi kita jalan masuknya, tuh pohon-pohon terembesi tadi, pintu masuknya ya. Di sini untuk peternakan tadi kita udah ada lihat itu yang bangunan Hebel Batako itu adalah kandang juga gitu, cuman masih kosong gitu. Jadi ada tetangganya sebetulnya. Kalau untuk pakan sebetulnya cukup berlimpah juga nih. Daerah sini hijauan masih oke ya. Sampai sini ya batasnya ya? Batasnya sampai sini. Ini itu jalan masuk. Oh, ini jalan lewat sini bisa ya berarti ya? Sebetulnya kalau buat peternakan ya, peternakan itu yang mesti kita survei tentunya pertama akses. Itu pastilah kalau kita mau cari tanah kan artinya akses ya. Harus gampang mobil, minimal mobil, karena apalagi peternakan kita harus naik nurunin barang kan, nanti naik nurunin domba. Itu akses jalan tadi kita lihat sudah cukup oke ya. Nanti kita bisa akses jalan masuknya tidak tertutup, itu yang pertama. Terus yang kedua masalah air penting, baik buat si peternaknya sendiri maupun nanti buat kebutuhan di kandang ya, buat si dombanya maupun buat pakan gitu kan. Terus yang lain-lain lebih ke keamanan, mungkin itu juga satu hal yang penting. Kalau di sini memang relatif tingkat keamanan nggak ada isu-isu yang aneh-aneh. Ini daerahnya lokasinya ada di Kabupaten Semarang, di kaki Gunung Ungaran, dan semua tetangganya semuanya bertani sih sebetulnya gitu. Jadi nanti kita bisa cek ulang lagi. Terus yang pastinya nanti harus cek sertifikat atau legalitas tanahnya. Di sini kemarin ditawarin nggak terlalu mahal lah, cukup affordable. Ada yang nawarin tanah yang tadi 200 meter mulai dari masih harga 300-an, 300 per meternya, sampai yang harga 70 ribuan masih ada gitu. Jadi kita nanti bisa sambil sesuaikan budget, kalau memang jodoh bisa kita ambil. Sama yang terakhir paling kalau untuk beternak pastikan cek lokasinya itu, apalagi kalau kita di perkotaan ya, biasanya pakan itu jadi isu penting gitu. Jadi pastikan kalau memang tidak ada suplai alternatif pakan non rumput, non hijauan, kalian juga harus dapetin alternatif pakan, misalkan dekat sama pengrajin tempe, dekat dengan pasar. Ini sangat dekat dengan pasar Babadan namanya. Jadi sampah-sampah pasar sayuran itu dari pasar bisa kita ambil. Kalau di sini sih lokasinya cukup oke, rumput masih banyak, jadi masih bisa
menguntungkan lah, kira-kira begitu. Sebetulnya secara ini cukup ideal, cuman kita masih ada PR tadi, PR seperti nalut, itu jadi kos tambahan tentunya kalau kita mau ambil lokasi ini. Gitu. Itu kira-kira kita survei hari ini. Semoga nanti berjodoh, berkah ya, punya network. Di sinilah semoga saya udah seneng nih, seneng sama landscape-nya, layout-nya. Tinggal nanti masalah rezeki aja. Gitulah kira-kira teman-teman yang nanti juga pengen mencari alternatif atau mulai berpikir untuk berternak, mulai cari lokasi. Kira-kira tadi tips yang saya berikan mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk memilih lokasi kandang kalian, peternakan kalian yang akan kalian bangun. Mungkin itu ya untuk hari ini. Semoga nanti kita bisa share informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan peternakan maupun aktivitas lain yang bermanfaat buat kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di tayangan berikutnya.